Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Prasetyo Jatiwiono. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem telekomunikasi PSTN. Di sini adalah apa saja yang akan saya presentasikan. Ada definisi dan model referensi, hierarki jaringan PSTN, topologi jaringan, mesh, star, lokal, long distance, dan PBX. Evolusi dan jenis sentral, proses penyambungan, pengenalan penomoran telepon, dan pengenalan signaling. PSTN atau yang kepanjangannya adalah Public Switch Telephone Network. Jumlah sambungan PSTN Indonesia di akhir tahun 2006 sebanyak 9 juta atau tidak termasuk VSEC wireless. Total dengan VSEC wireless adalah sekian juta. Awalnya PSTN hanya digunakan sebagai jaringan pembawa atau carrier network untuk layanan suara dan fax. Dalam perkembangannya, PSTN digunakan sebagai layanan pembawa untuk data kecepatan rendah dan data narrowband maksimal 64 kbps. PSTN juga diperkaya dengan adanya supplementary service seperti call waiting, call forwarding, three party, dan value added service atau FAS, serta layanan intelligent network atau free call, premium call, dan unique call. Evolusi PSTN adalah ISDN atau Integrated Service Digital Network dan ADSL, Asymmetric Digital Subscript Line. Ini menghasilkan produk berupa speedy. Karakteristik utama PSTN. Yang pertama, akses kanal analog 300 sampai 3400 kHz. Hubungan sirkuit switch duplex. Yang ketiga, bandwidth 64 kbps atau analog 3000 sampai 3400 kHz. Ini gambar daripada tadi ya, yang telah saya jelaskan. Konfigurasi sistem PSTN seperti ini dari sentral telepon, dari telepon pelanggan, kemudian masuk ke MDF, hybrid, kemudian di switching, kemudian disambungkan lagi kepada telepon pelanggan. Telepon dan sentral telepon. Apabila hanya ada dua pihak yang berhubungan dengan telepon, hanya diperlukan satu saluran yang secara tetap menghubungkan kedua pihak atau dedicated. Tanda pemanggilan atau misalnya bell langsung tersambung dari pemanggil ke yang dipanggil. 3 percakapan langsung terjadi. Ini proses telepon dua pihak saja. Kemudian kemampuan dasar yang dimiliki sentral telepon. Yang pertama, menghubungkan dua di antara pemakai yang ingin berhubungan atau switching. Memberikan informasi adanya panggilan atau terjadinya percakapan, berakhirnya percakapan, dan lain-lain. Memberikan identitas kepada tiap pemakai yang sering kita sebut numbering. Komponen jaringan telepon terdiri dari terminal, sentral, dan transmisi saluran jaringan akses. Ini transmisinya, saluran. Lanjut. Nah, ini topologi jaringan yang kita sebut mesh tadi yang seperti ini. Dan ini perbedaannya. Star. Kita lanjut lagi. Kalau mesh ini tadi itu mereka saling berhubungan. Tapi kalau star itu melalui sentral. Hierarki sentral atau jaringan. Yang pertama, hubungan telepon dilakukan dalam lingkup
lokal, regional, dan nasional, dan internasional. Dalam struktur topologi jaringan, telepon diperlukan tingkat-tingkat yang disebut hierarki sentral atau jaringan telepon. Seperti ini. Dari S ini subscriber S, kemudian kelas 5 yaitu di sini office and office, kemudian kelas 4 ada call center, selanjutnya ke regional terakhir. Nah, ini bagan gambar daripada hierarki jaringan PSTN umum. Hierarki jaringan PSTN Indonesia adanya nih seperti ini, bertahap dia, seperti yang tadi, sampai ke regional seluruh. Struktur jaringan PSTN Indonesia, tadi seperti yang tadi. Hubungan lokal ini dari telepon ke local exchange, kemudian ditransfer lagi ke local exchange, kemudian diterima oleh si penerima. Hubungan interlokal atau jarak jauh. Ini seperti gambar. Private Brand Exchange, BPBX. Ini kita lihat gambar-gambarnya bagaimana saluran-saluran telepon itu terjadi. Prinsip dasar penyambungan. Yang pertama, hubungan antara dua pelanggan telepon sehingga keduanya dapat berbicara satu sama lain. Definisi itu atau the establishing on demand of an individual connection from a desired inlet to desired outlet within a atau secara membangun hubungan atas permintaan atau secara individu dari langganan tertentu yang memanggil kepada langganan yang dipanggil atau tujuan tertentu melalui seperangkat inlet dan outlet. Selama hubungan tersebut dibutuhkan untuk menyalurkan informasi atau tukar-menukar informasi oleh kedua belah pihak. Ini elemen-elemen switching. Ada signaling, control, dan cross point. Signaling terdiri dari menerima permintaan dari panggilan, mengecek status yang dipanggil. Sedangkan control menentukan saluran yang harus dihubungkan. Cross point membangun hubungan atau melakukan penyambungan antara pemanggil dengan yang dipanggil. Ini teknik dasar switching. Kita lihat menggunakan rumus N dalam kurung N dikurang 1 dibagi 2. Di sini N itu saluran, jumlah pemakai. Seperti ini misalnya 2. Maka N-nya 2, terus kemudian 2 dikurang 1 dibagi 2. Itu rumus teknik switching. Jadi ada berapa switchingnya itu dapat kita tentukan. Evolusi teknologi switching. Manual switching, elektromekanikal atau switching, step by step, Strowger switch, crossbar, electronic switching, storage program, kontrol dengan digital komputer. Ini manual switching. Kita lihat ini gambarnya. Nah, ini electromechanical switching. Nah, ini kita lihat nih betapa rumitnya ya. Pembangunan hubungan pada cross point dilakukan oleh step by step switch yang merespon langsung setiap dialing pulse. Gerakan switch terdiri dari vertical step dan rotary step secara bergantian. Setiap step mewakili urutan digital nomor telepon jadi dipanggil. Lanjut aja ya. Kita lanjut. Pada sistem step by step maupun cross, fungsi switching metrik dan kontrol elemen keduanya masih menggunakan komponen elektronik. Sistem elektronik switch menggunakan store program digital komputer untuk melakukan fungsi kontrol, sedangkan fungsi switch masih elektromekanik. Nah, ini keuntungan penggunaan store
program kontrol. Pertama, pengadministrasian saluran dan cross connect cukup dengan melakukan tabel data pada komputer. Physical line number atau keadaan secara fisik yang independen dengan logical line number atau directory. Kemampuan komputer untuk menyimpan data histori. Kemampuan pemrograman. Kemudian ada pekerjaan administrasi dan pemeliharaan sistem lebih mudah. Mampu menangani sentral dengan kapasitas lebih besar. Perubahan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Automated record keeping, traffic static, automated call tracking, accounting atau billing. Customized feature, abbreviated dialing, dan sebagainya. Nih contoh daripada diagram sentral digital modern. Numbering plan. Nah ini ada subsidiary purpose. Adalah identify calling subscribe form charging. Nah, ini signaling adalah proses pertukaran informasi di antara komponen-komponen dalam sistem telekomunikasi untuk membangun, memonitor, dan memutuskan hubungan, serta pengontrolan operasi jaringan dan sistem yang terkait. Fungsi-fungsi signaling, memberikan dial tone atau nada panggil, ringing atau panggilan, nada sibuk, dan lain-lain. Mengirim nomor yang dipanggil ke sentral, pengiriman informasi antar sentral yang menyatakan panggilan tidak dapat dilakukan atau percakapan sudah selesai. Hubungan sudah diputuskan. Mengirim sinyal untuk membunyikan bel panggilan, pengiriman informasi billing, pengiriman informasi untuk keperluan routing dan pemeliharaan. Ini contoh daripada local phone. Jenis signaling ada in-channel signaling. Berupa ada sinyal untuk pengontrolan dan sinyal informasi melalui kanal yang sama. Tidak ada fasilitas transmisi tambahan untuk signaling. Dua macam signaling, ada in-band signaling, yaitu sinyal pengontrolan dan sinyal informasi menduduki band frekuensi yang sama. Out of band signaling yang kedua adalah sinyal pengontrolan dan sinyal informasi menduduki band frekuensi yang berbeda. Common yang kedua, common channel signaling adalah semua sinyal pengontrolan dari satu kelompok terang menggunakan kanal tersendiri yang terpisah dari sinyal informasi. Ini ada common channel signaling system yang ketujuh. Ya, demikianlah hasil presentasi saya pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.